Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tahara qulub awliyaihi an najasi ghairillah wa nawwarahu binuri ma'rifatihi abadan abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira amma ba'd. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Kita masih dalam nasihat-nasihat bayan-bayan Maulana Yusuf, bagaimana petunjuk beliau kita dalam dakwah ini, atau waktu kita khuruj dibawa kemana umat ini dengan khuruj ini? Apa tujuan sebetulnya khuruj itu? Apa maksud sebetulnya dari dakwah itu? Dan bagaimana cara kita berdakwah yang benar? Langkah yang pertama hijrah. Kita harus tinggalkan asbab-asbab duniawi kita. Jadi ustadz-ustadz di pondok ini, di markas ini juga saya berharap takaza belajar menyambutnya. Jangan lihat kantong kita, jangan lihat ATM kita, lihat kepentingan agama. Asbab sempurna, asbab kurang, atau tidak ada asbab. Tafakut sempurna, tafakut kurang, atau saat tidak ada tafakut, angkat tangan. Nanti masalahnya mudir kasih izin apa tidak itu syariat. Kita ada ikatan dinas, ikatan pondok, ikatan mengajar. Tapi kita memulai sambut takaza itu. Itu langkah yang pertama. Untuk belajar tanggung jawab agama ini, tanggung jawab menyampaikan risalah kemana? Ke seluruh dunia, bukan di Nabi saja. Dan tertib nubuwah, la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa Allah. Dalam berdakwah saya tidak minta amplop, dalam berdakwah saya tidak minta upah. Kasih tidak kasih saya tetap dakwah. Untuk itu diperlukan keyakinan yang kuat. Allah akan jadikan kita pemimpin dengan dua syarat. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Banyak orang jadi pemimpin. Itu juga Allah jadikan mereka. Tapi mereka jadi pemimpin tanpa petunjuk dari Allah. Mereka menjalankan kepemimpinan, tidak ada bisikan dari Allah, banyakkan bisikan nafsu. Siapapun yang jadi pemimpin, Allah yang letakkan dia di atas kursi. Tapi adakah dia menjalankan kepemimpinannya mengikuti petunjuk Allah? Katakan, yahduna bi amrina. Kapan kepemimpinan kita itu mengikuti maunya Allah? Lamma sabaru. Tatkala kita siap miskin, siap menderita, siap susah, siap berutang untuk agama. Orang berutang untuk dunia, kita berutang untuk agama, berutang untuk sambut takaza. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan dia yakin berutang pun Allah akan selesaikan. Intan surullah yansurkum. Jual apa yang ada, Allah akan ganti lebih baik lagi. Kurbani mangtahe letane. Allah minta kita berkorban, tapi Allah tidak ambil pengorbanan kita. Allah ganti yang lebih baik. Saya niat mau ke Jayapura itu. 10 hari gerak di Jayapura itu. Karena cuma 4 bulan tidak terbentuk dari Jayapura.
Seluruh Papua tidak ada jemaah 14 dibentuk murni. Kadang saya punya niat suatu ketika ambil takazah ke Jayapura, ajak satu ustaz. Takazah lagi ke tempat lain, ajak ustaz lagi yang lain. Tanpa mengurangi waktu untuk pengajaran. Itu tarbiyah yang Rasulullah SAW berikan kepada sahabat. Yani barbar apni naksoso nikalne अपनी यानी बार बार sahabat की अपनी नक्शों से निकालते रहे sahabat dididik untuk terus meninggalkan asbab materinya. Oke, satu sisi kita katakan kan dunia darul asbab, kita perlu asbab. Terkadang kita bicara iman yakin dan kita dalam dakwah, dalam bayan kita kecilkan betul-betul asbab materi ini, supaya ketergantungan kita, harapan kita kepada asbab materi itu tidak ada. Sekedar ikhtiar perintah Allah, tapi harapan tidak ada sama sekali. Maknanya harapan tidak ada itu langkah pertama adalah kita tinggalkan dulu itu asbab. Ada perbedaan pendapat. Mana yang lebih baik? Pegang asbab dengan tidak pegang asbab. Satu sisi yang terbaik adalah di saat hati kamu tidak ada sama sekali ketergantungan dengan apapun. Apakah di tangan kamu ada asbab atau tidak ada asbab, itu masalah lain. Tapi hati tidak ada sedikit pun sahara harapan ketergantungan kepada apapun siapapun selain Allah. Kita harus tinggalkan berkali-kali asbab duniawi kita. Asbab yang mata kasar kita lihat kita dapat duit dari situ, itu perlu ditinggalkan. Yang punya ikatan dinas, cutinya terbatas, di situ belajar yakin bahwa hati pimpinan kita di tangan Allah. Bisa nggak kita buat amalan di mana Allah terima amalan kita, segala gerakan hati pimpinan kita, kasih kita cuti, kan begitu? Hati manusia di antara dua jari tangannya Allah. Tamam naqso se nikalo to dawat देकर उन सब का यकीन निकालो. Jadi pertama kita keluar dari semua asbab. Apapun asbab yang kita miliki, kita tinggalkan. Langkah pertama tarkul asbab. Jadi tarkul asbab al-madiyah allati laysat fiha wa'dullah wa rasuluhu. Yang mana asbab materi ini enggak ada janji Allah dan Rasulnya di situ, enggak ada. Sebatas ikhtiar, sebatas asbab. Tapi janji Allah tidak ada di situ. Allah berjanji dengan amal, bukan dengan materi. Pertama kita tinggalkan asbab kita. Da'wat dekar unsab keyakini kalau. Kemudian kita belajar dakwah. Tujuannya apa kita belajar dakwah? Untuk mengeluarkan keyakinan pada asbab itu. Semua asbab keyakinannya kita keluarkan dari hati kita. Jab dusro ko da'wat do, तो उनकी चीजों के यकीन को निकालने के लिए दावत ना दो. Yang kedua atau yang ketiga, pertama kita tinggalkan asbab kita, kemudian kita dakwah. Dan dakwah maksudnya untuk mengeluarkan keyakinan pada asbab, baik asbab yang kita tinggalkan atau semua asbab. Dakwah tujuannya itu. Tetapi caranya bagaimana? जब दूसरों को दावत दो तो उनकी चीजों के यकीन को निकालने के लिए दावत ना दो.
Tatkala kita dakwah kepada orang lain, waktu khususi, waktu jaulah, waktu gerak tashkili, waktu gerak usuli, mari katakan 5 kali jaulah kita buat. Jaulah khususi, jaulah umumi, jaulah khususi, jaulah umumi, jaulah tashkili, jaulah ta'limi, jaulah usuli. Nah, di dalam jaulah-jaulah ini sarana yang paling tepat untuk kita belajar dakwah. Tapi waktu kita dakwah kepada orang yang kita datangi, jangan kita pasang niat untuk mengeluarkan keyakinan orang yang kita dakwah itu dari asbab, jangan. Balke apni amat ki mawaki, balke apni amat ki mawaki ke yakin ko nikalne ke le dakwah tu. Tapi waktu kita dakwah kepada orang yang kita dakwahi, tujuan kita, niat kita adalah untuk mengeluarkan keyakinan-keyakinan di mana asbab-asbab yang nampak depan mata kita, dari situ kita punya penghasilan, dari situ kita dapat duit, dari situ selesai masalah kita, dari situ kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi. Ini niat kita dalam berdakwah untuk menghilangkan, untuk mengeluarkan keyakinan-keyakinan pada asbab-asbab yang kita lihat depan mata kita dapat dari situ. Memang secara syariat kita bilang ke tumari dukan sini hota, bahwa kedai kamu tidak bisa memberikan manfaat. Ya jelas. Ke tumi uski dukan sini milta, kamu tidak mendapatkan manfaat keuntungan dari kedainya orang itu. Kamu bilang, Bapak, kedai Bapak tidak bisa memberikan manfaat. Iya memang. Itu kedainya orang yang ada di tempat taskil kita tidak memberikan manfaat kepada kamu yang berdakwah. Tumi itu api dukan semintahe, kamu mendapatkan keuntungan dan manfaat, kita mendapatkan manfaat dari kedai kita. Nah, hadirin dan para santri sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Tincila mulkuki nafiki jinse usinihi miltata. Kita keluar 3 cila, kita keluar 4 bulan misalnya. Kita nafikan masyarakat yang kita datangi itu pedagang, kita nafikan dagangannya, petani kita nafikan sawah ladangnya. Kita ketemu pejabat, kita dakwahi dia untuk menafikan jabatannya, tidak mendatangkan apa-apa. Padahal kita juga tidak mendapatkan apa-apa memang dari situ. Kita selesai nih, keluar 3 cila. Kita nafikan semua asbab-asbab yang dimiliki oleh masyarakat yang kita datangi. Kita tidak niat untuk mengeluarkan keyakinan di asbab kita sendiri. Kita keluar 3 cila nih, kita keluar 4 bulan. Ngapain kita keluar 4 bulan? Itu syaratnya kalau kita dakwah. Kadang nggak dakwah kita. Makan, minum, tidur, taklim, zikir, sholat. Tapi dakwah enggak. Paling jauhlah saja dengan bayan. Kita keluar 4 bulan, 3 cila. Kalau kita ini dakwah, jos dakwah. Tapi kita tidak niat untuk mengeluarkan keyakinan pada asbab yang kita miliki. Kita asik nafikan asbab-asbab orang. Itu. Selesai sudah pulang 4 bulan. Pulang 4 bulan. Kita harus punya keyakinan ya. Keyakinan itu penting, akidah. Bahwa Allah bimbing itu melalui amir. Siapa penanggung jawab di daerah itu, Allah bimbing kita melalui dia. Nasihat-nasihatnya, bayan-bayannya, itu Allah Ta'ala lewatkan
kebutuhan kita dalam perkara ruhania ini, pembimbingan agama ini, itu umumnya itu lewat penanggung jawab. Karena dia punya fikir tanggung jawab itu besar kepada kita. Jadi masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan kita itu, kita akan berdoa kepada Allah agar Allah selesaikan kita. Nah, itu kita mencari kapan itu datang bimbingan Allah itu. Inna lillahi fi ayyami dahrikum nafakhat fata'arrudu laha. Dalam masa-masa satu zaman itu Allah punya waktu di mana Allah tiupkan itu tiupan-tiupan robbaniyah. Maka tawarkan diri kamu supaya kamu dapat busukkan dada itu. Kalau angin-angin sepoi datang itu, busukkan dada itu biar kena itu dadamu dengan angin yang sejuk itu. Begitu maksudnya. Selesai ini 4 bulan. Keluarnya berapa lama? 4 bulan. Dan selama 4 bulan sibuk dengan dakwah. Tapi dalam dakwah tidak diniati untuk mengeluarkan keyakinan pada asbab kita. Kita asik nafikan asbab orang. Itu. Pil usse ekcila masjid per kilie kaha. Maka kita yang baru pulang 4 bulan ini diminta keluar lagi 40 hari. Diminta apa? Keluar lagi 40 hari. Kira-kira umumnya kalau sudah pulang 4 bulan diminta lagi takazah 40 hari, disambut apa tidak? Ada jawab. Pegang. Bersuara, jangan takut-takut. Suara. Tidak. To apni dukan tijarat ziraat ka uzur le ayah. Waktu ditaskil lagi, ini ada jemaah siap 40 hari ini. Kamu bawa ya. Maka yang petani bilang saya mau nanam, yang pedagang bilang barang datang dari Labobar kapal. Yang lagi satu bilang istri anak punya takazah. Macam-macam dibawa uzur-uzur seperti itu. Yani apne uske nakse keyakin nani kala. Berarti selama 4 bulan keluar di jalan Allah, keyakinannya kepada asbabnya itu belum keluar. To dusro ke nakso se hame namilne keyakin to pele se hita. Dari awal kita sudah sampaikan yang kemarin bahwa hati kita ini sudah dari dulu sudah penuh dengan keyakinan-keyakinan kepada asbab-asbab materi dan kebendaan. Dari kecil orang tua kita sudah masukkan itu tanpa mereka sadari. Obrolan-obrolan kita di mana-mana pun tentang materi dan kebendaan. Dan lebih lagi tatkala kita pegang sendiri itu asbab. Kita kerja sendiri di kantor, kita kerja sendiri di pasar. Kita nanam sendiri tanaman, kita ngajar sendiri di sekolah atau di pesantren, kita langsung dapat. Kemarin tuh dari orang tua, sekarang kita sendiri dengan kerja banting tulang kita, depan mata kita dapat duit. Kalau nggak kerja kita nggak dapat duit, itu kita lihat dengan mata kita sendiri. Taat tincilemek yang ini. Jadi tatkala sebelum kita keluar, keyakinan kepada asbab secara umum itu memang sudah ada bibitnya. Kemudian tatkala kita keluar, kita tidak niati untuk mengeluarkan keyakinan pada asbab kita. Terus yang didapati waktu 3 cila itu apa yang didapati? जब तेरा यकीन अपनी दुकान नहीं आता हुआ तो मदऊ का यकीन कैसे दुरुस्त हो.
जब तेरी यकीन अपनी दुकान नहीं हता हुआ तो मद'u ka yakin कैसे दुरुस्त हो. Kalau kita dai, keyakinan kita kepada asbab kita tidak keluar, bagaimana mad'u umat punya yakin bisa baik? Coba ikuti kalimat ini. Hilangkan ngantuk. Allah. Karkun lama, karkun awalun. Serb sinema ka khel hua, akhirnya kita main drama. Dan tabligh kita main drama. Main drama kita, bermain drama kita. Kalau yakin gak terbentuk. Drama doang. दावत तो और दिल में हो कि अपने नफ्स तेरी दुकान या नक्श से हमें होता है इस जगह अगर मद'u आदर लाए हम उसको बिल्कुल नहीं सुनते थे. दावत दो और दिल में हो कि अपने नक्श तेरी दुकान या नक्श से हमें होता है उस जगह अगर मद'u आदर लाए हम उसको बिल्कुल नहीं सुनते थे. Jadi kita buat dakwah dan di hati kita katakan bahwa kamu kedai kamu tidak dapat dari kedai kamu. Kita dakwah sama orang nih, tapi hati kita menafikan kedai kita, menafikan asbab kita. Karena asal sebetulnya adalah tarbiyah untuk kita, islah untuk kita. Kita keluar untuk membetulkan keyakinan kita, bukan betulkan keyakinan orang. Ini masalahnya, ini kita nggak maju-maju dalam dakwah, ini masalahnya di sini. Salah niat kita, salah niat. Kalau enggak kita putus asa, kalau nggak ada yang mau ikut dakwah kita putus asa, malas dakwah lagi. Karena niat kita udah salah. Dakwah tuh, berikan dakwah. और दिल में हो कि अपनी नफ्स, nafs, katakan kepada nafs, Fauzi, तेरे दुकान या नक्शे से हमें नहीं मिला. Bahwa kamu tidak dapat dari kedai kamu bukan dapat dari kedai kamu. Jadi di saat kita dakwah, hati kita itu katakan kepada diri kita, kamu tidak dapat dari kedai kamu tidak bisa memberikan keuntungan kepada kamu. Wala taniya fi dzikri. Dalam kita berdakwah, hati kita ini jangan lalai. Bahwa kita dakwah untuk diri kita, bukan untuk orang lain, untuk membetulkan diri kita, bukan membetulkan orang lain. Agar mad'u memberikan uzur, makanya waktu kita keluar itu disuruh kita taskil kes. Tiba-tiba orang yang kita dakwahkan itu mengajukan uzur, waduh saya ini ada kesibukan, saya nggak punya duit, saya nggak dapat cuti. Maka dai jangan dengarkan alasan-alasan mereka, jangan terkesan dengan alasan-alasan itu. Jadi alasan-alasan mereka jangan kita dengar atau jangan terkesan dengan alasan-alasan itu. अगर ये मद'u होशियारी तो दाई का तो खोल जाए कि ये मैं हमेशा को लगता हूँ
ओ मेरा कारखाना तेरे नाम है। फिर उस दाई को दावत देने लगे तो फिर ये दाई वही आज़ार लाएगा। Kalau alasan-alasan mad'u ini kita tidak patahkan, kita terkesan dengan alasannya, kita tidak patahkan, kita tidak bawa dia kepada kudratullah, kita tidak betulkan keyakinan dia bahwa semua datang dari Allah dan Allah kuasa buat segala-galanya. Ceritakan kisah nabi-nabi, kisah-kisah sahabat, bagaimana masalah mereka selesai dengan kudratullah, selesai dengan amal. Maka dai pulang 4 bulan yakinnya nggak terbentuk. Tatkala ada masalah datang, dia nggak jadi keluar. Tatkala dibentangkan takaza di mata dia tundukkan kepala. Karena di dalam hatinya berpikir, istri saya sakit, saya nggak punya duit, ini waktu panen. Banyak macam-macam alasan akan dia ungkapkan, persis seperti mad'u kemarin. Waktu dia pulang 4 bulan, ditaskil, punya banyak alasan macam-macam. Sekarang giliran dia pulang dari 4 bulan pun, dia akan ungkapkan alasan-alasan seperti itu. Dengan begitu, takaza nggak akan tercapai. Agama nggak akan maju-maju. Allah. तो उस दावत से यकीन न मिलेगा. Jadi dia dakwah, tapi dakwah dia bukan dakwah iman yakin. Atau dia dakwah, tapi yakin tidak dia, tapi niatnya tidak dia luruskan bahwa dakwah ini adalah untuk mengeluarkan ghairullah dari hatinya. Dakwah ini untuk membentuk keyakinan yang benar kepada amal, sehingga dia tidak dapat apa-apa dari dakwahnya. Pahala dia dapat, yakin tidak terbentuk, yakinnya tidak berubah. अगर तुम अपनी नक्शों को सामने रखकर दूसरों को दावत दी तो yakin मिलेगा. Olehnya itu, tatkala kita dakwah, kapan dakwah kita ini mendapatkan keyakinan yang benar? Tatkala waktu kita dakwah, kita letakkan asbab di depan mata kita. Asbab kita yang kita nafikan. Asbab kita yang pertama kali kita mau keluarkan dari hati kita. Kalau 4 bulan begini cara kita keluar, baru kita pulang 4 bulan, kita dapat yakin yang benar. 40 hari besok, bulan Rajab, yakin kita bertambah baik. Yakin kepada Allah, yakin kepada amal, yakin kepada kekuatan doa. Sehingga kita akan menyelesaikan masalah kita dengan menambah amal, menambah kekuatan doa. Justru kita tadbir, दूसरों की मेहनत, दूसरों की तरकीब, दूसरों की नक्शा का यकीन नहीं, ना कि मुझे अपनी जिंदगी की तदबीर खुद ही करनी तो होगी. Jadi orang bekerja keras, orang punya aturan-aturan untuk dunianya, kita tidak akan dapat dari situ. Terus kerja keras kita tidak nafikan waktu kita keluar. Jadi beginilah kehidupan dai, nggak berubah keyakinannya. दूसरों को दावत उन बूतों को निकालने के लिए है. Itu kita keluar untuk dakwah, dan dakwah kita untuk keluarkan patung-patung yang masih ada di dalam hati kita. जो तेरे नक्शों की वजह से तेरे दिल में तुम दावत निकाल दो, तुम दावत, जो तेरे नक्शों की वजह से तेरे दिल में तुम दावत. Patung-patung itu yang berkat dakwah kita, maka semua asbab-asbab yang kita miliki itu akan keluar dari hati kita. Banggal,
madrasah, patung rumah, patung pesantren, patung toko, patung kantor. Lekin apni naqso ke yakin ke nikalne, लेकिन अपने नक्शों के यकीन के निकालने के लिए niat से. Kapan itu akan wujud? Kalau kita niat waktu berdakwah untuk mengeluarkan keyakinan itu dari hati kita. Dakwah adalah sarana, huruf adalah sarana, bukan tujuan. Keluar sarana supaya keyakinan kita kepada asbab kita hilang. Tatkala kita tinggalkan asbab kita, ada kemungkinan keyakinan kepada asbab kita itu hilang. Tetapi keyakinan yang kita inginkan, keyakinan yang diinginkan, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada asbab amal. Kalau itu kita tidak dakwahkan, ya nggak dapat. Terus kalau kita dakwah, tapi niat kita salah untuk membetulkan keyakinan orang, dia 1 tahun keluar, nggak akan apalagi keluarnya nggak dakwah. Hanya pindah tempat tidur, pindah makan. Ini baru poin yang pertama. Tinggalkan asbab dan sibukkan diri kita dengan dakwah dan menafikan asbab kita. Memang secara zahir kita jumpa pedagang, kita jumpa petani, kita jumpa pejabat. Kita nafikan dalam dakwah kita ini asbab-asbab. Tapi niat kita untuk mengeluarkan keyakinan pada asbab kita, supaya kalau datang takaza, kita sambut takaza, walaupun kita nggak ada duit, walaupun duit kita kurang, walaupun kita sedang banyak kesibukan, tapi mudah kita sambut takaza itu. Kenapa? Karena sandaran kita kepada Allah. Karena kita yakin, saya akan sholat, saya akan buat doa ini, saya akan buat amalan ini, pasti Allah akan selesaikan masalah saya. Allah akan berikan jalan keluar daripada persoalan yang saya hadapi. Ini yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan sampaikan bila ada izin. Yang kedua,